Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Balad. Sebelumnya lah sampai ayat 10. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Ada dua jalan, nancik elok, nancik jalan buruk. Tapi nak dipilih orang jalanan buruk. Maka di ayat 11-nya Allah magih tahu jalan ke surga tu. Jalanan elok. Sebagaimana dalam hadis Nabi, surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi manusia. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Dan ketujuh dinyon. Tapi dalamnya ada neraka rupanya. Surga itu sebaliknya nandak ketujuh. Nandak disukai manusia, nandak cocok je nafsunya. Tapi di dalamnya ada kenikmatan. Maka disukai ayat sabale. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua jalan tadi, sayangnya manusia itu tidak diambilnya. Falaqtahamal aqabah. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jalan baik itu Allah gambarkan dengan jalan yang aqabah. Falaqtahamal aqabah. Kata aqabah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tiba di jalan yang tinggi, yang sulit, kemudian terjal, pokoknya berat, medan yang sulit untuk mendaki. Kemudian kalau tiba di bawah, orang mengambil air ke semua. Pokoknya dalam semua itu ada batu runciang di bawahnya. Yang mana acok embe orang rusak dia. Namanya aqabah. Sehingga digambarkanlah kalau tiba dimandaki banyak batu-batu yang sulit untuk didaki. Kalau tiba di bawah dalam semua banyak batu-batu tajam. Digambarkan dengan yang sukar mendaki dan susah. Jalan yang elok tu banyak mendaki. Jalanan elok tu banyak sukarnya, banyak dan tajam-tajamnya. Tapi di balik itu adalah kebaikan. Ada orang baik Aqabah. Yayasan Aqabah. Yayasan Aqabah tu yayasan Saruko tu. Cuman jalan ke situ, mendapian itu penuh dengan perjuangan. Itulah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu yang jalan mendaki lagi sukar? Tahu enggak kau? Itu
Kalau Al-Quran telah menyatakan tahukah kamu wa ma adra, itu berarti hal yang dilakukan itu maupun pahala yang kali dapetan dek mengalajuan itu tu nak kata jangkau dewa. Ba'a jalan menempuhnya, ba'a sulitnya, dan apa limbak padonan tu nan kau dapetan sesudah itu tu ndak terjangkau ndak akan terjangkau dia awak doh. Al-Quran selalu berkata hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia dengan wa ma adra. Tetapi dan Aqabah itu walaupun begitu tingginya, begitu mulianya Aqabah tadi itu, dan begitu besar nikmatnya nanti kali dapetan, digambarkan jadi Allah sedikit. Jadi Bapak Ibu kau bayangkan baca ayat kau, oi kau nak Aqabah ndak kau seketik secuil dari gambaran Aqabah yang jalan mendaki dan sukar tadi. Untuk mendapatkannya itu akhir kira yang di kerajaan fakku raqabah. Di antaranya sebagian kecil itu fakku raqabah. Fakku itu artinya membebaskan. Raqabah itu artinya leher. Membebaskan leher. Budak disebut dengan raqabah. Karena lianya dibelenggu. Nya tidak punya kebebasan. Itu budak. Dahulu budak-budak kau nya milik majikannya. Bisa diperjual belikan. Dan dia tidak punya hak terhadap dirinya kecuali yang dikecian tuannya. Nah, di mana letak sukarnya? Di mana tak jalan mendakinya? Jadi ulama di mana fakku raqabah itu budakku punya inyo dan sebelumnya nyembalilah maha punya terampilnya ahli di Bali nya maha. Kini kalau nyo bebaskan anda dapatnya ndak ada. Ialah aku bebaskan kecenya. Tidak ditebus-tebus, tidak ada bayar-bayar. Bebas. Orang ko sama tagak je nyonya, sama tinggi kedudukannya lai. Dibebaskan budak ko. Kudatnya sama je nyonya sudah. Orang yang membebaskan, jo majikannya tadi. Anan pitihnya salamoko hilang. Pitihnya nan salamoko hilang. Artinya lepas kepemilikan. Lepas kepemilikan kau balik kah? Murasan cubanya. Kadai dia awak tu kan awak punya. Ya kan? Dan kerajaan di situ siapa? Anggota. Kini lagi sertifikat tu anggota tu. Lepas kepemilikan. Semua derajat jenyoleh. Cetes. Dia mendaki jalan kau indah. Kau mendaki kau biasa kan sasak angok dia dah. Tapi pahalanya yo ma adrah lo. Ndak terbayang lo nanti dah. Adakah orang rajin tu? Ada. Nya punya anggota. Anggotanya kok acok minta izin. Dia orang gaiknya sakit. Baru be orang rumah sakit. Tu salang fitih kah? Kendak samang salang fitih Pak Ji. Orang gewak masih sakit salang. Ko anso jo gaji Pak Ji. Jadi pide lacok nanya lang, ibu lo Pak Ji kok. Dukit tinggi tu. Tiba-tiba datang Pak Ji kau.
Ko sertifikat kadaya. Anggalih lah ya buat tu. Barasia no ambil salah. Ko sertifikat ambil. Lapeh. Ya lapeh. Beralih ke pemilikan. Tanya rambo ko bagian kadai. Ibu buat dinyo. Ibu buat dinyo kah? Itu nama ha tu. Itu yang di bawahnya nanti watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Dasarnya marhamah. Dek kasih sayang. Berbeda di ayat sebelumnya yang kita lihat. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lubada tu kudua singo kan itu tang. Nyo baragi ada kebanggaan untuk menunjukkan syai'nyo. Berbangga-bangga aku tak, memang tak ada dasar untuk kebanggaan. Nabi awak dia pergi pilih orang anggota dewan, dipilih orang di pilkada, nak banyak suara, nak ada no. Dasarnya marhamah. You murni karena kasih sayang. Mendakikah jalan tu? Yo. Nyo di Bali jauh sawah awak. Habis pitih awak di sana. Kini kadilapehan saja. Untuk membebaskan budak tadi. Lepas kepemilikan. Atunan Aqabah. Kerajo balik yo. Palu no kadang lo. Alai au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Masghabah tu asal katanya sariba. Sariba tu masghabah tu artinya sama lapar, kelaparan. Cuma lapar ko dalam masyarakat kan jua. Apa ibu pagi-pagi biasa sarapan lah makan. Tak sarapan lah minum. Pukul 2 alunnya lepek lai. Ayah kau apa terjadi? Ni litak pariwak ni. Lunado minum sejak pagi lai dah. Lunado masuk nasi ke lontong lai dah. Atu jua. Atu litak. Tapi kalau masghabah, sariba tu lah makan alun lai. Belum sejak pagi oh indak, sejak 3 hari na lalu. Atu sariba. Ana namanya lai. Kalau bahasa awak. Kan nak litak namanya. Dia litak nak tu bahasanya lai tu dah. Payah macam. Dalam masyarakat namanya sariba, masghabah. Kalau mungkin di bahasa Indonesia kan mungkin paceklik. Memberi makan pada hari paceklik. Musim kelaparan. Kata it'am. Di mana tak baliknya Aqabah jalan mendakinya tu. It'am itu tergambar di situ kata para ulama tafsir. Memberi makan yang inyo pun butuh makanan itu. Jadi bahasanya kau sama litak jo. Bukan awak kanyang inyo litak nanti dah. Magiah makan orang litak dan awak litak jo. Artinya sama-sama litak. Tiba di nasi, awak perlu makan sepiriang wah. Akhirnya piriang kau dia akan 2-3 lo na litak. Bagi ampek jadinya. Artinya, nyo memberikan, dia nyo memang butuh pula. Kajo mendaki tak tahu? Mendaki. Mungkin di pakji dan di siku tak terasa mek. Kerana tagiah tu kan ujung-ujung biasanya kan. Korang kampung-kampungnya kadang mendapati hal itu. Contoh, kau di orang kampung kan. Nyo kan mengirim piti untuk anaknya. Kok nyo kuliah kah, kok sekolah kah, kok di mana. Bara piti kali kiriman ada 5 juta.
Anak lapasan kiriman yo bi, yo mi. InsyaAllah besok kiriman. Pagi abi kiriman. Malamnya itu kok orang pintu. Anak nangis nak datang ke rumah. Dia membana awak Pak Haji. Ku anak awak sedang nulun. Nyum pitih butuh ini itu. Bara 5 juta. Sama lah nak butuhan tu. Anak kajian je tes. Aku nak nelok no kan nelok. Deh mama nawak sama lo kini sama para lulu aku ya itulah kan. Anak aku sedang para lulu. Kalau mau itu biasanya. Itu kaji jalan datar namanya. Nan akabah nah itu. Akabah ke mana ki? Barek kalau tiba dia ia menimbul lalu ku ambil ya berdarah-darah dia no telah kira. Atau baduluan bagi orang ko piti. Yo paralu wana paralu. Apakah laku dulu awan tu nanya. Aku nak mendaki itu jalan tu. Itu yang tu dua balik dah. Abi ko le akai kan Pak Ji solah lai lo ko lo nyalang kenyo antun lo. Memberi ketika awak butuh lo kata. Di hari kelaparan tu memang awak perlu makan pula. Awak perlu makan, orang perlu makan lo. Barekkah tu? Barek. Mendaki jalannya tu. Tapi pahalanya itu tidak terbayang. Pahalanya. Berwuduk saja di musim dingin itu membuat malaikat bertengkar dalam mencatat pahalanya. Tahukah kalian, Cik Nabi, apa yang membuat malaikat itu bertengkar? Salah satunya berwuduk di musim dingin. Bapak Ibu lah pernah umrah waktu musim dingin, 8 derajat Celcius. Ayana kalau di Makkah Madinah tu kini kanlah dia gihayangi. Bayanganlah dulu, alun ada dingin. Yo bantu ayah kulkas tu hari dingin. Pagi jam mampe atau jam 5 ayah untuk ayah kulkas aculah dek sangat dingin tu ibu nak dingin menggi awak udara saya menggigil dia aku ingin bau luak je dingin ada orang bau luak je dingin tu bau luak je dingin tu abang tangkal malaikat ni no barang dia cetek palo no nyebarik na perjuangan na terasa dia nampak di malaikat. Nyebarik na perjuangan na. Apa lai? Magi makan tadi. Membantu orang tadi itu. Tidak terbayang baragadang pahalanya. Kemudian itu nama lagi itu. Dia ilmu balai yatiman za maqrabah. Yatim, anak yatim. Biasa diartikan apaknya ndak ada. Ini tinggal surang. Amaknya tinggal surang. Za maqrabah. Yang memiliki hubungan kerabat. Anak yatim banyak-banyak. Yang barik itu apa? Yang ada hubungan kekerabatan. Kalau di Buya Hamka dalam tafsir beliau gambaran tiba di anak gadis awak, anak padusi awak, atau kemanakan padusi awak, atau di dun sanak padusi awak. Nyo punya laki. Anaknya bertujuh lah. Banyak. Anaknya banyak tujuh. Ketik-ketik rapik lah. Ninggal laki no. Ini kari jawab kau. Kemanakan padusi kau kemanakan dia awak. Dan sanak dia awak. Atau anak awak. 7 anak. 5, 8. Ketik lah, rapik lah.
Apa? Aku dah. Ndak makannya lah dah. Kalau anak yatim ndak makannya dah. Makan tu standar tu. Itulah jelas tu makan tiga kali sehari tu. Itulah jelas tu. Yang sekolahnya, uang belanjanya, ganti bajunya. Ada yang makrabah. Tak ada lah boleh dewa doh. Kalau nak bakari jawab lah boleh dewa. Memang tak ada lah. Ada yatim ya, ada yatim cik lah. Tapi tak ada nama makrabahnya dah. Atau agak balabo seketik. Atau bisa kau ini emaknya. Kan balabo jauhan tu. Tu ada anak yatim. Ini lu paji cik lah. Yo nolong anak yatim. Kan. Lindak mendaki jalannya tu dah. Tak tu. Artinya tidak mendaki dah. Ya, silam menyelam sambil minum air je. Pak menyelam tapi sambil minum air je. Aduh je labunya dah wak teh. Tapi emaknya. Tapi alasan kau nolong anak yatim. Atau menikahi anak yatim. Aduh je labunya dah wak baru. Tapi kalau nak pada siwa, ada apa-apa ada. Kemanakan wak, dosa nak pada siwa, ada apa-apa. Cuma nak dapat dah wak, pahalonya 2 kali lipat. Ya, pahalonya 2 kali lipat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis sahih. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin itu dapat cik pahala sedekah. Nan cik nan jaleh cik pahala sedekah. Berapa pahala sedekahnya tu Allah nan tahu. Tapi nan jaleh cik. Wa sadaqatu ala dzirrahim isnatan sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang yang ada hubungan kerabat maka dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi yang mendaki itu tidak ada labo dunia ada wak. Cuma labo akhirat iyo. Berarti memang orang pikirnya ke akhirat benar. Engkau sanggup menjangkau itu. Kalau apa-apa kini kan banyak galia. Galianya maksudnya menyelamatkan jando. Tapi benar bacanya nandak beranak lah. Kan galia. Anak tak doanya kemelihara anak yatim. Nak dua anak yatim nak dipelihara no. Atau lainnya nak beranak kau dapat nak beranak cik lah paling banyak. 2 lah paling banyak kan. Atau kau dapat orang anak pi nak lapih lah. Nalah lapih kan galia namanya tu. Dan namanya tu. Ya kalau mak dia awak sen tu ni. Nak kena senang dia awak sen. Kalau lebih lapih kan kita mak sen perlu doanya. Anak kalau lebih lapih. Ari koko amaknya iyo wak urui. Kan itu yang punya kerabat kah? Hubungan kekerabatan. Amaknya wak urui, anaknya wak urui. Dan wak tak ada dapat apa-apa dunianya. Memang babi habisnya. Model tadi itu membebaskan budak, awak nak membadi, piti awak nak habis, kini bebasan lepas saja. Ya kan? Memberi makan di waktu kelaparan, awak perlu makan, you perlu makan, bagi awak jadinya. Awak perlu lo, you bana, you mendaki jalan tu. Seperti Nabi melamar Ummu Salamah, berapa orang jelek anaknya banyak, biasa standarnya 7. Ketika Nabi melamar, dijawab oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan boleh. Itu cik. Ambo anak ambo banyak, ketik-ketik. Susah engkau beko.
Ya nak bu tujuh ke engkau peluru payah engkau beko ya Rasulullah. Aja ya Nabi. Di anak engkau banyak, itulah makonya ambo lamar. Aku luar biasa. Di anak engkau banyak, itulah mako ambo lamar. Awak lari menang anak ko. Aku masalah no. Purang anak no orang banyak no ya. Yang kababan ni dawak tu, anu salah. Jadi apa ibu yang dirahmati Allah, anak galia-galia itu tidak ada apa-apa tu. Yang kadapi Aqabah Pahalo Gadang tadi itu, jalanan mendaki tadi itu adalah orang-orang yang memang babi habis semata-mata untuk mendapatkan akhirat saja. Termasuk anak yatim tadi. Dan yatim di siko, apa ibu, tidak makannya doh. Itu yang ditekankan oleh ulama. Wa tukrimunal yatim, memuliakan anak yatim. Apa makna memuliakan anak yatim? Bainyo maraso punyo apa balik. Punyo apa nyo balik perasaannya. Karena anak yatim ko tidak punya apa. Bantu dapat apa nyo balik. Itu anak yatim. Berarti makan iyo, dan sekolahnya iyo, perhatiannya iyo. Itu. Ayang mendaki itu di mana? Ayang makrabahnya. Wah, tidak ada dapat apa-apa. Dinikahi tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Memang sekedar babi-babi saja. Karena kerabat awak. Aku bapak ibu yang punya kerabat, yang baik padusinya, anaknya banyak, lakinya tidak ada. Ko istilahnya ko lahan untuk investasi akhirat besar-besaran. Wah, itulah. Ya. Aku tidak mau coba dah. Karena ko kerabat ko tidak ada saya pangan dah. Antan. Ni nak buat dah dapat labu apa-apa di situ dah. Mungkin nikahi anak, mungkin keponakan tak bisa je. Dan sana tak bisa. Tapi anak banyak. Apa kakak? Itu yang mendaki itu. Kemudian au miskinan tamat tarabah. Ayat 16. Atau orang miskin yang sangat fakir. Miskin kitalah tahu makna miskin. Orang yang punya rato tapi pas-pasan. Tapi di siku za matrabah. Matrabah itu apa ibu? Asal katanya turab, tanah. Kalau tiba diartikan oleh ulama tafsir biasanya orang miskin yang tidak ada pelindungnya dari tanah. Itu kira-kira. Tidak ada yang melindunginya dari tanah. Kalau Buya Hamka mengatakan orang miskinan lantai rumahnya tanah. Aceh tunjuk tangan lantai rumahnya tanah ini kan. Tidak ada kan. Dulu pernah Bapak Ibu lihat siswa kan lantai rumahnya tanah. Tapi makna tanah di sikoko yobana fakir laloknya di tanah. Kalau tiba kabui nyolah ba tanah-tanah. Artinya tidak ada punya rumah. Kemudian itu pokoknya susah lo jalihnya. Ya memang idiknya ko ilalah bentuk menempel lo ke tanah. Kalau lah dakik tanah ko anta bayang leh kematian lo. Orang miskin yang sangat miskin tadi itu, fakir tadi itu, apa yang dibutuhkannya? Makan. Kalau makan adalah dia teh. Au it'amun, memberi makan.
Maka di ayat 6 balik kau tidak sekedar makan lah, seluruhnya, rumahnya, pakaiannya, pendidikannya, sadunya. Yo manaki desa, yo manaki. Selama kau membuat orang miskin kan makannya. Makan orang miskin kau nanti pikir doa selama. Nan sekolahnya bah, nan rumahnya bah, tidak ada orang pikir. Tidak ada orang pikir sampai ke situ. Lagi orang pikir situ lagi pas kampanye, masuklah berita. Al sudah tidak lelai. Ada labo jadinya dulu, barunya mendatangi. Yang di Sikoko kan memang tidak ada punya labo apa-apa. Tidak ada laba yang didapatkannya tu. Singgonya babi-babi saja. Ada nampak orang miskin kampung tu tidak layak rumahnya, peloi rumahnya. Tidak nak dibuat rumah baru, renovasi. Boleh apa ibu caliak nanti di kampung awak tu sia nampak yang parah rumahnya. Payah banai duitnya. Peloi lah rumahnya. Wah nak ndak sekolah, sekolah dia wak. Mana ndak sekolah doh, ya payah nak kini sekolahan. Masuk salah sekolah beko mau biar orang sekolahnya. Memang tak ada dapat apa-apa waktu tu. Memang orang yang semata-mata karena Allah saja. Bukan karena kampanye, bukan karena dipilih orang. Kadang luar biasanya itu loh mang. Ke kampanye itu yo, buat lo musiknya, buat lo videonya, kulah sosok pemimpin. Ini sekali itulah sayang. Kok tiap hari lah wanita malah karancanya. Ada antok sudah tu. Yang dibutuhkan, yang diminta di Allah itu memang awak gitu. Apa mimpin mereka kolah yang dicarikan. Dan niko kalau kecek buyah muka surah Al-Balad dari Falak Tahmal Aqabah koko yang menjadi mudah tahu, kita bapak ibu tahu kalau buyah mukanya bu dasar pemikiran, istilahnya dasar alah bahasa orang politiknya tuh. Visi misi ya. Visi misi bagi orang partai Masyumi. Dulu. Masyumi kan tak ada gini lah. Visi misi dari partai Masyumi. Itu dari ayat tu. Pembebasan manusia. Memberi makan. Artinya keadilan sosial. Kecaknya. Kemudian anak yatim, orang miskin, pendidikan orang miskin. Itu dasar-dasarnya dulu. Target-targetnya. Cuman belum tercapai. Disembayang-sembayangkan orang untuk kampanye itu cocok. Mana memperhatikan ini, dan ini. Tapi tiba di pelaksanaannya memang akabah memang. Jalannya agak mendaki. Agak barik. Nah setelah itu di kerajuan membebaskan budak, memberi makan di hari kelaparan, atau anak yatim yang memiliki kekerabatan, atau orang miskin yang sangat fakir. Sekedar itukah kerajuannya? Tidak, ada syarat ilecik lain. Thumma kana minal ladzina amanu. Kemudian dia termasuk orang yang beriman. Di siko kata-kata summa kemudian. Kemudian di siko menunjukkan perbuatannya itu memang didasari deknya beriman. Kunci Pak. Adakah orang yang mengerjakan fakku raqabah, memberi makan, bantu anak yatim, bantu orang miskin, adakah?
Lai dasarnya kok masalah leh. Yang Allah nilai itu dari dasar tadi. Kadang dunia aku memang tipu-tipu saja. Bentuk tipu-tipunya tu. Nya magiah 1.000 atau 4.000 atau 1 juta. Piba kontenan darinya rumah datang tah mencari orang miskin divideokan sampailah rupa calik rumah payahna lagai lah tu tu lama lo tanah cerita gimana keadaan bapak, gimana kehidupan bapak, oh kasihan pak ya gitu-gitu. Videoan okey lah. Tidaknya piti ini sedikit ala nangis go lagai go. Ala suji ilahnya dapat itu 1 juta tu. Tipu-tipunya di mana? Yang punya vlog. Dari vlog yang dimasuknya, kau dapat pitih lah rupanya. Jutaan orang nonton. Jutaan orang komen. Jutaan orang like. Dan dapat pitih rasa 1 juta lebih ya. Pitih modal keluar tadi. 1 juta. Inilah kena kicuah sana. Hanya orang yang elok nak beliau kan lagi orang 1 juta. Rupanya dapat labo di lebih apa itu. Akhirnya kena kicuah. Jadi awak lah ladang saja soalnya. Ladangnya mendapat MPT. Itu kasarnya. Makanya langsung diapakan di Allah di situ. Summa kana minal ladzina amanu. Aku dasar. Kemudian mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beriman. Oh yang di vlog-vlog tu lepek pahala no tidak usah dijawab itu. Tidak usah dijawab. Ko bangih lo. Pro kontra lo biko. Nan jale dasar kalau akan menolong dasari hanya karena keimanan. Kemudian watawasau bis sabr. Tawasau, saling menasihati dengan kesabaran. Setelahnya beriman, tidak sekedar itu lah, saling menasihati lo karajonya dengan kesabaran. Bakok sabar dulu setelah beriman. Kita balik, kita ulang kaji sabar. Sabar artinya batu karang. Yang ada di tepi laut itu batu karang. Barakali ombak mampeh. Sehari dah. Pernah apa ibu cuba metong? Tidak ada ya? Itu mengapa ke laut selama kau? Cek-cek air saja. Acol itu enggak sekali barakali no kane ampe lah. Agak sehari itu barakali. Apakah nyo bergeser? Tidak. Artinya yang sabar itu teguh pendiriannya, tidak bergesernya dari kebaikan tadi. Yang watawasau bis sabr itu orang yang berbuat kebaikan-kebaikan tadi itu nyo tidak bergeser sedikit pun dari keimanannya dan dari amalnya. Dari keimanannya kok icemi'ahan orang, kok dianuan orang, manga itu na lagi ya lo, babi na lo, itu cik orang, nak goyahnya dong, dan dia tetap berbuat, sabarnya, kokohnya, tidak bergeser, watawasau bil marhamah, kunci. Dan dia saling menasihati dengan kasih sayang. Marhamah. Kata kasih sayang itu kan rahim. Kalau marhamah itu lah laki na dinyo kasih sayang. Kata rahim itu kasih sayang memang dari hati. Bukan dorongan dari luar. Beda tuh. Dorongan dari luar tuh baru wa ibo. Itu beda. Iko memang orang paibo.
Yang bisa mengarajuan nan di atas tadi itu, yang akabah tadi itu, orang-orang yang hatinya memang orang paibo. Pertama, orang yang bisa mengarajuan di atas itu, seperti yang disebutkan akabah tadi itu, pertama orang-orang yang memang kuat imannya ke Allah. Memang akhirat pengananya nyo baru bisa itu. Dia istiqamah, sabarnya dengan berbagai macam ujiannya tetap bisa berbuat itu. Dan nyo memang paibo orangnya. Kalau tidak paibo tidak ada. Kalau tidak paibo tidak bisa ada. Ada orang kau memang Allah agih apa paibo sangai kuah. Paibo benar. Tak bisa mencari orang susah kuah. Habislah habis. Dan orang hati-hati nama dia itu memang hidayahnya dari Allah. Ada orang nampak kak badak salah jauh. Lagi cari tuan kayaknya susah orang tu. Tak ada nyangkut Allah aja dah. Tak ada keluar kat 1,000 gitu dah. Alapan ni orang jatuh 1,000 tak je keluar dah. Apa perhitungan itu? Nah, bagi orang yang punya sifat tadi itu, dasari dengan iman, kesabaran dan kasih sayang, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang kanan. Kalau kanan berarti orang elok. Orang elok berarti masuk surga. Masuk surga. Orang nanti, orang-orang yang mereka Allah jaminnya masuk surga. Ashabu itu lah bisa dipastikan ya pastinya masuk golongan itu, golongan kanan, dan lah pastinya lah masuk golongan orang-orang surga. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami. Asia ingkar di sekolah. Dan dia teh tadi itu jo, dan ingkar. Tidak mau ngarajanan dia teh tu akan balik ke jono. Tidak mau nyamang ngarajanan disebutkan dia teh tadi itu. Basi lengah kalau budak memang tidak ada negara wad. Indah Muhammad Jaleh orang sedang pacar klik. Tak do nak menolong seketik Allah je do. Pitihnya banyak. Nak menolong tak do. Kecuali ada nak kabalabo nak kabuntuang dinyo baru mau menolong. Pinang kesekadar menolong pai perhitungan dinyo. Atau yatiman za maqrabah do kari no. Kemanakannya cucunya jalanlah payah hidupnya. Ini selengah aja. Untuk nak tahu sebenarnya. Au miskinan, ada orang miskin. Lah payah mana ndak sekolah ke anaknya ni. Di kampungnya sudah. Ndak mau tahu sebenarnya, sedangkannya kayo bisa membantu sana. Ulahum ashabul masy'amah. Mereka itulah sudah dipastikan golongan kiri. Angka dapat dia alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Narun api, muqsadah. Muqsadah tu tertutup, tidak bisa masuk angin, tidak bisa masuk udara, tidak bisa masuk cahaya. Bayangkan. Tidak bisa masuk angin, udara, cahaya pun tak masuk. Pi dibakar dalam namanya tu. Bau pen. Dan demi Allah dalam tafsir Nukasirnya disebutkan mereka tidak akan pernah melihat langit selama-lamanya. Tidak pernah mencelik langit selama-lamanya. Ana bentuk langit itu si celik na tadi. Dibakar dalam. Tak pernah mencelik nan lain selama-lamanya. Dalam tu bau pen. Berpanggang. Rusak diganti balik. Rusak badan diganti balik. Itu salah satu gambaran saja. Nama kau tempuh gini. Itu saya gini lah. Dan mendaki kau.
Tapi sarugo ujungnya. Atau naindak, atau masih lengah saja itu. Tapi ujungnya masuk neraka. Ketidakpedulian dengan itu. Itu aku agak barik bagi pemimpin memang. Jadi memang barik jadi pemimpin tu. Di negara Jawa misalnya atau di kabupaten, provinsi itu ada orang idiknya yang seperti dalam ayat ko, dan pemimpin tadi tahu dan inyo ndak mau tahu. Kemarin ini bawahnya piti saya serak. Untuk yang lain banyak anggaran. Bahkan untuk ikut nak ada anggaran. Seharusnya anggaran itu banyak untuk ikut. Pendidikan orang-orang miskin. Untuk anak yatim. Yatim kadang dapat sekali setahun. Anak yatim makan sekali setahun. Pertanyakan. Kintulah Pak Ibu. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kawak. Dan Allah beri hidayah kawak. Dan untuk para pemimpin awak. Dan untuk kita sadonya. Selalu dalam kebaikan. Ya. Kan banyak ditemukan di lapangan kita ada orang yang miskin itu karena malas Ustaz. Terus kalau dibantu haji mumpung kalau tidak ada. Haji mumpung. Haji mumpung kok. Oh gitu. Dulu orang miskin. Tapi rumah nancak. Kalau keluar berita dulu tuh. Iya kan? Kerajunya mengemisnya. Tapi calik ke kampung aslinya ya gak rumah na rupanya pengemis. Itu beda lah itu. Orang yang meminta-minta. Kalau miskin kok memang kondisi. Kalau pengemis kok mental tuh. Mental pamaleh. Itu memang harus masuk rehabilitasi soalnya. Orang yang miskin, pengemis, nyukuai, mampu, tapi menjadikan profesi. Itu direhab. Itu harus dipikirnya tuh. Merehab orang kok. Baiknya menjadi orang rajin dan meyakinkan kayaknya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau miskin memang kondisi. Kondisi kok memang lah berusaha. Kalau tiba dewanya, ani kaca aku ndak ada sini jadi. Ndak ada nak jadi. Di kecanya pamaleh, itu mah boleh taruhnya. Tapi memang kondisi itu nampayah. Kondisi itu nampayah. Li dapat 20.000 sehari. Tu anjuran pembali bare. Dan miskin negara awak, konta maaf, komentar lah. Orang dari negara awak kan 2 kali makan sehari lah miskin je. Awak nak dapat Pak je. Awak nak dapat Pak je. Kok sana dapat, awak nak dapat, awak tak mampu mula apa je. Kecilnya tak mampu, namanya miskin lah je. Sedangkan di rumahnya makan berapa? 3 kali makan kacang goreng je tiap pagi. Hanya minta bantuan je tu. 3 kali makan sehari. Terus minimalnya 2 kali sehari. Itu orang miskin orang awak konya. Di Ethiopia ketika sarang payah paceklik di Ethiopia dulu tu. Orang kaya tu makannya sehari, orang kaya tu makannya sekali dalam 2 hari. Itu kaya namanya sana. Tidak 2 kali sehari tau. Sekali dalam 2 hari itu orang kaya di Ethiopia. Artinya orang kaya Ethiopia tu datang kemari mencari orang miskin yang makan sekolah aja no. Nanti 2 kali sehari tu. Pagi lah makan lontong, celiaknya kan. Kayu pada lemahnya. Berarti kaya melintir ni cewek kan yang miskin kau. Itu kan mental sebenarnya tu.
Yang makanya disebut di sigo matrabah. Nampak tanah. Ya memang kondisinya tu memang ya lantainya lari tanah. Ya segala payah tanah. Beda aja pengemis. Pengemis komentar. Ban menyikapinya, kalau memang wak tahu kau beda. Kalau minta kan wak curiga. Kalau curiga wak biasa lah. Wak tak tahu tahu miskin tidak. Tapi kalau memang tahu waknya memang profesinya minta-minta, itu wajib nasihati. Wajib tu. Sekolah duduk alasan tapak. Lah sembayang alun. Alun lah, bakal nak sembayang lah. Aku sawa gini. Tak ada rikonya Pak Haji menekun. Dia mau sawa. Baca cerita saya dulu. Kadang orang kau mau dia gih nasihat. Tarihan. Kalau tak maunya dia gih nasihat, apa dia lepas ini? Kalau tibonya tidak dia gih. Memang mentalnya berarti. Karena seperti itu. Itulah kira-kira. Jadi miskin itu kondisi. Bedakan dengan nanti dengan pengemis ya. Mungkin itu saja Pak Ibu. Oleh aja lah ya. Kalau banyak calon akabah sih kok. Nang kemanjangkau akabah kayak. Oke. Batas yatim ya. Berbeda-beda ulama memang, tapi yang biak itu tengahnya. Jalan tengahnya yang aman. Anak yatim itu batasnya kalau laki-lakinya balik. Kalau padisinya menikah. Ya, nikahnya. Berarti ada yang melanjutnya laman. Kalau laki-laki sampai balik, kalau baliknya sudah usaha oleh. Pandailah nyoba usaha oleh tak. Tapi kalau lebih dari yatim itu tetap wak bantu, itulah kasih ya mana penyayang napa nak oleh itu setenya. Tapi nak wajibnya segitu tunya wajibnya. Lebih dari itu itulah kasih sayang selain itu. Kemudian yatim kok, apakah harus karena apaknya mati? Itu yang dalam kepala orang yo. Karena itu biasanya bagi orang Arab, anakku terlantar di apaknya mati. Kini kasusnya anak terlantar kok bukan karena mati saja. Ya kan? Ada nampak kok hilang entah ke mana. Dia ya bentuk dia mati lah pak kok yang bentuk apa yang hilang saja. Tak kamarimbo ndak lo jaleh lo. Tai duit tindak ada lo, ndak tentu. Nah, dikatakan yatim itu dasar katanya. Yatim itu tinggal sendiri, seperti yatim. Tinggal surang. Biasanya berdua menggadangan anak, kini surangnya menggadangan anaknya kolai. Intinya terlantar. Kalau anak kolah terlantar, maka digolongkan. Kalau masih halun balik, namanya yatim. Kalau pertanyaan tadi itu masuknya. Paknya pai, takama pai, nak ngecek kai. Tapi anakku kondisi payah. Ngirim belanja, apolai, kabar saya nak ada pek dah, pada belanja. Wajib kan itu masuk yatim kan ya? Masuk. Karena arti yatim tu tinggal sendiri. Tinggal seorang maknya murid. Kerabat kahnya berarti masuk akabah. Kalau masuk kerabat masuk golongan. Tapi kalau tidak kerabatnya dah, itu jalan biasa tu. Bisa ditolong maknya. Ya. Ini bisa selamain sama maknya nonton. Ya. Mungkin itu saja Pak Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.